Apa kabarmu jauh di sana? Tiba-tiba teringat cerita yang pernah kita upayakan. Kupikir aku berhasil melupakanmu, berani-beraninya kenangan itu datang tersenyum. Meskipun jalan kita tak bertemu, tapi tetap indah bagiku. Semoga juga bagimu. Kau tahu aku merelakanmu, aku cuma rindu, aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu, aku cuma rindu, itu saja. Gagal, kali ini gagal bersembunyi di balik kata-kata bijak yang selalu mampu membuat aku terlihat tangguh. Padahal hancur lebur harapan yang terlanjur ku percaya. Meskipun jalan kita tak bertemu, tapi tetap indah bagiku. Oh, semoga juga bagimu. 3, 4. Kau tahu aku merelakanmu, aku cuma rindu, aku cuma rindu. Oh, takkan mencoba untuk merebutmu, aku cuma rindu, itu saja, itu saja. Yourfluencer kali ini barengan kami The Rain. Saya Indra di vokal, Saya Iwan gitar. Saya Ipul di bass. Saya Aang di drum. baik. Siap. Singkat ya. Rasanya singkat, tahu-tahu udah 20 tahun aja. Rasanya kayak baru beberapa tahun lalu. Kalau Kayak berasa apa? Sign kontrak pertama atau udah oh iya benar mau benar. minggu 7. Tapi happy kok. Happy. Alhamdulillah. Coba itu. Setiap tahun, setiap tahun sih ada aja ya. Ya. Tapi memang ada, kalau dibilang fase itu mungkin ada fase baik, fase buruk. Buruk Gitu ya. banget. Buruk banget, baik banget, Buruk lagi. kayak roller coaster gitu. Ya. Alhamdulillah tidak pernah menyerah. Jadi masih bertahan sampai sekarang. Salah satu fase terberat mungkin 1 dekade lalu waktu 1 dekade Ya, lebih ya, belasan lebih. tahun lalu udah itu ya. Sekitar tahun 2008, 2009. Ya. Kita waktu itu posisinya udah pindah dari Jogja ke Jakarta. Kita ngontrak rumah bareng, tinggal bareng. Personel termasuk kru, termasuk manajemen. Jadi Satu kumpul rumah semua.
Lalu tahu-tahu kontrak kita dengan label tidak Selesai. diperpanjang. Manajer kita juga Hilang. entah kemana. Dan nah di situ mulai tuh luntang lantung, nggak jelas kemana arahnya. Tapi ternyata masih ada jalan. Gimana? Baik lagi sih kayaknya ya. Kita emang nggak tahu ya. Jadi musik aja pikirannya main band, musik bikin lagu kan. Ya biarpun band ini juga vakum ya, bukannya vakum sih. Kegiatannya nggak banyak. Gitu. Cuman kita tetap bikin lagu. Iya. Nggak tahu semangatnya dari mana. Salah satunya dari Drain Keepers juga. Mereka yang suka nanya, Drain Keepers itu sebutan buat fansnya Drain. Jadi mereka yang suka nanya, nah, kapan ini lagu baru nih, mana album baru gitu. Semangat lagi. Ya. Ada fase yang dimana kita harus harus keluar dari musik buat menafkahi keluarga gitu. Terus menafkahi Drain-nya sendiri. Gimana caranya biar bandnya tetap bisa jalan kan? Iya. Karena terutama setelah kita memutuskan untuk jadi band independen tahun 2013, tanggung jawabnya jadi lebih besar, Nambah. dan komitmennya juga lebih teruji, karena kalau kita nggak bergerak ya bandnya nggak bergerak gitu, nggak ada yang ngurusin ya kita sendiri. Nah di situ masuk ke fase baru, buat kita itu fase mandiri yang sangat mendewasakan setelah 2013. Ngumpul di studio, waktu itu bandnya beda-beda sih. Tapi kita nongkrong di satu studio di Jogja, namanya Studio Alamanda. Sudah almarhum sekarang studionya ya. Ya, di situ banyak band-band selain Drain, banyak banget. Shahidok, Jigustik, terus banyak lah pokoknya. Dari situ terus, ya udah, akhirnya masing-masing sempat Kalian dulu bikin band. Oh iya. ketemu dari dulu. Ah. Terus ketemu Aang. Terus Ipul, udah jadi dah berempat. Manggung kalau resminya pakai nama Drain itu tahun 2001, tanggal 31 Desember, tempatnya Lembah UGM. Jadi di situ di Universitas Gadjah Mada itu ada tempat namanya Lembah. Memang lembah ya? Memang lembah. bentuknya. Di situ banyak banget acara musik. Sekarang nggak tahu masih atau enggak. Setiap weekend pasti ada acara musik waktu itu ya. Kalau sekarang nggak tahu. Iya. Kurang kayaknya sekarang. Iya, dulu Sudah lebih tertib sekarang ya. Dulu enggak. Kita manggung di situ acara kampus. Tapi lupa ini bayarnya berapa. Masih ingat ya? Belum dibayar itu. Hah? Jangan-jangan enggak ya. Tapi itu Masih kotak doang, jangan-jangan. pakai nama Drain. Iya, pertama kali Sebelumnya Noren namanya. dibayar lah kayaknya. Bayar Mungkin tapi enggak sebelumnya tuh kita iya. dibayar ya pernah nasi kotak juga pernah. Ya nggak sih? Iya. Awal-awal sih standar ya, nasi Standar kotak, kebanggaan gitu. Pride gitu. Terus Salam kenceng juga pernah. salam kenceng pernah. Makasih Mas. Sama-sama. Sering. Kayaknya waktu itu masih yang 1 juta ada nggak sih? Ada kayaknya waktu itu. Ada kayaknya ya. Iya, per orang kalau nggak salah kalau tahun-tahun segitu terima 300 sampai 500 ribu itu udah seneng banget lah gitu. Itu ajaib itu terima segitu. Oh iya. Lebih kecil ya? Lupa saya. 20 tahun lalu ya. Bisa beli pulsa ya waktu itu. Oh iya. Itu pulsa. pokoknya kalau mau ngisi pulsa masih yang 10 ribuan gitu ya. Ke counter pulsa gitu ya. Voucher yang di Iya, betul. Iya. Udah gitu salah input. Sampai orang. Iya. Selalu ya kegiatan yang bareng maksudnya. Yang tidak musikal ya. Tidak musikal. Dalam musik kami itu alhamdulillah sejak independen ketemu terus ya. Jadi kalau ketemu mesti band-bandan atau kayak ini kumpul selalu musikal gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi ada kesempatan kumpul-kumpul
ya di rumahnya siapa, di rumah saya, di rumah Aang, Ada yang ulang tahun gini misalnya ngumpul. kumpul, bawa keluarga, makan. Diundang nggak diundang datang aja pokoknya. Ya. Ada teman ulang tahun kita datang. Nggak diundang. Bahkan kita nggak kenal ya. Nggak kenal juga. Ulang tahun datang aja kan. Oke. Karena emang 20 tahun udah keluarganya udah kental. Ya alhamdulillah. Salah satunya waktu itu manggung di Dieng. Oh iya. Dieng. Jazz atas awan judulnya. Iya itu ya. Ya. Terus itu pakai bajunya 4 apa 5 lapis gitu, tapi masih masih gemeteran. Mainin gitar tuh nggak tangannya nggak bisa karena saking dinginnya. Waktu itu ngelihat malam sebelum manggung, kita lihat di dekat tempat penginapan kita itu bunga-bunga tuh udah jadi es gitu, diselubungi es. Jadi benar-benar kedinginan banget. Itu pertama kalinya manggung yang bernapas itu benar-benar yang kayak di film-film nih. Malam itu -1. Dan akhirnya kami tidurnya barengan, dempet-dempetan di satu ruangan biar anget. Oke, mungkin ada dari yang lain. Apa ya? Di Papua sih, di Papua. Oh iya. Itu sebenarnya yang berkesan perjalanannya. Jadi kita Oh sama manggungnya juga. iya pas tuh Waktu manggung itu jam berapa itu ya? Itu kan kabut kan. Kabut, iya. Jadi kita main itu kita nggak lihat penonton. Oke. karena kabutnya Karena turun. semua di depan itu kabut. Horor dong. Terus kan gelap gitu kan lapangan. Iya, seru tapi seru. Horor dong. Iya. Perjalanannya juga Iya, asik ya. seru. Iya. Kita jalan subuh, jadi matahari belum ada dan tiba di sana itu benar-benar sudah maghrib ya, ya kan? Bukannya Betul tengah malam? Bukan ya? Enggak. Setelah maghrib. Iya, benar. Jadi seharian tuh di jalan di pesawat. Terus naik itu mobil yang apa anti peluru itu ya? Iya. Di sana ya. Iya. Deg-degan gitu yang cuma bisa ngeliat tuh pakai ada Tempat ngintip doang sih. tempat ngintip doang. Pokoknya jalan itu tidur, bangun makan, terus Iya. tidur lagi, Iya. bangun makan lagi. Terus salah satu yang tak terlupakan juga waktu ke Papua itu ini ke tambang Grasberg Sebelum ditutup. sebelum ditutup. Jadi itu salah satu tambang emas terbesar ya di dunia ya. Dan kita harus tes tekanan darah dan lain-lain buat bisa naik. Dan akhirnya kita naik ke sana untuk pertama kalinya ngelihat salju di Indonesia waktu itu. Dan Di situ itu menurut mereka itu salju pertama lagi sejak 2 tahun terakhir. Iya. Waktu itu ya. Iya. Sudah sempat nggak turun salju lama. Itu 3 tahun atau 4 tahun lalu 2018 waktu itu sampai saat itu yang kita tahu itu saljunya itu nemunya ya cuma di puncak apa Jaya ya. Dan kita beruntung gitu, katanya bukan bulan itu biasanya ya, Iya. saljunya. Jadi pas itu timbul ada salju gitu, itu udah laki banget lah. Jadi wah udah kayak anak kecil gitu. Wah. Lagu favorit untuk mewakili 20 tahun The Rain, saya paling suka Terjebak Bersama. Bukan karena baru dirilis, bukan karena lagi promo, tapi karena lagu itu personal banget dan memang nulisnya Ada lagu mobilitas itu. bisa. Ya, karena ceritanya ya memang tentang perjalanan kita gitu selama ini, dan mudah-mudahan juga bisa mewakili perasaan teman-teman yang pernah atau sedang merasakan terjebak bersama Terjebak seseorang. yang menyenangkan tadi Iya, ya. Yang iya. menyenangkan ya. Ya, yang lain? Ada satu lagu yang mirip, judulnya Perjalanan Tak Terjanjikan. Wah, Itu tahun berapa Juga tuh? mau milih itu itu 2009. 2009. Iya. 2009. Nah, Itu itu salah satu fase terberat Ren, Fase- waktu Iya, lagu. iya, Iya. betul. Itu lagu itu dibikin buat menguatkan kita. Karena rasanya udah kuat nggak ya, mampu nggak ya. Ya, itu. udah dipilih semua. Terus lihat di wajahmu dong. Wah, lupa saya lagunya yang mana itu. Sampai lupa kan, nggak pernah dibawa. Oh iya. Jadi sebenarnya banyak lagu-lagu The Rain yang asik gitu, yang
Oh, jadi kebanyakan nggak asik. Iya. yang Iya, iya. yang asik juga gitu. Iya. Nggak jadiin single mungkin, cuman tapi jarang dibawain. Jarang kita off air ya, jarang ya. Itu buat over asik sih di panggung. Oke lah kalau gitu. Siap. Nanti kita bawain. Ubah lagu-lagu yang belum. Iya. Ide Oke, bagus, siap. ide bagus. Senior sih Luar belum ya. biasa. Belum kayaknya senior. Belum senior. Tapi kalau melihat industri musik di Indonesia, bener kata Mas Aang, luar biasa, cepet banget berkembangnya. Tapi tantangan banget buat pelakunya. Ya. Karena kalau dulu orang bilang ada istilahnya 15 minutes of fame gitu. Popularitas 15 menit, sekarang mungkin 15 seconds of fame. Jadi begitu cepatnya sosok bisa datang dan pergi, bisa diingat lalu dilupakan lagi. Jadi ya tantangan buat kita untuk Kita konsisten. beruntung sih sebenarnya mengalami masa dari pita Iya. dan mulai masuk Cakram. mulai masuk ke digitalnya RTT sampai sekarang yang benar-benar digital gitu, yang Iya, fisik iya. udah nggak ada lagi. Bersyukurnya adalah kita mengalami semua Mm-mm. dan sekarang kita masih berusaha untuk adaptasi Ya. sama itu. Mungkin banyak teman-teman kita yang kesulitan beradaptasi dengan kondisi sekarang. Ya. Itu yang kata Indra tadi, pelaku itu memang harus benar, ini tantangan beratnya di situ gitu. Ya. Sebenarnya tantangannya juga prosesnya sih sebenarnya. Kalau prosesnya cepat gitu, ya bisa bagus bisa enggak. Kalau kita kan dulu prosesnya lama gitu ya. Jadi bikin lagu, rekamannya masih. Iya. Habis itu promo sini ke radio kemana lama gitu. Iya, Sekarang betul. lebih cepat lah. Ada enaknya juga, ada nggak bagusnya Betul juga. sih. Iya. Kalau dulu itu misalnya kalau buat kita mungkin kita band aja mungkin. Misalnya ada band yang ngerilis karya gitu di Indonesia, apapun alirannya gitu. Ada band. Ada band juga salah satunya ya. Suatu band. Sebuah band gitu. Itu langsung yang lain pada tahu gitu. Setidaknya band-band lain dengan aliran yang berbeda-beda. Jadi saling update gitu. Walaupun kanalnya sedikit. Walaupun kanalnya masih yang konvensional, televisi, radio. Kalau sekarang sudah tidak terdeteksi lagi saking nggak secepat itu update-nya. Gitu. Saking banyaknya. Dan dulu single per single tuh jaraknya bisa 6 bulan, bisa setahun bahkan. Bisa setahun. Kalau sekarang mungkin setiap hari mungkin ada single baru kan? Iya, Ada. iya. Kita aja tahun 2021 setahun rilis 3 single, sesuatu yang dulu nggak mungkin kita lakukan gitu. Ya, Tapi ternyata ya itu tadi bagian dari beradaptasi. betul. Baru aja kita omongin ini di backstage tadi nih sebelum interview. Udah mulai ada kita lakukan beberapa waktu lalu, ngajak teman-teman JKT48, ngajak Iya. banyak lah. Iya. Belum dalam bentuk karya baru tapi bikin konten lagu yang sudah ada ya. Kita kayak bertukar gitu ya. Kalau Baru ikut untuk mereka konsumsi kanal di YouTube kita, tapi belum, benar kata Mas Iwan, belum yang bentuk karya khusus ya karya baru dibikin gitu ya. untuk kolaborasi. Tapi menyenangkan sih. Mudah-mudahan. Amin. Ini semoga lancar ya. Iya. Banyak sekali Masih ada. harapannya. Cepat selesai lah. 20 tahun berikutnya. Iya, apa? Ya, pandemi cepat selesai. Amin, amin. Gitu, Kita semakin tangguh beradaptasi dengan keadaan Amin. yang semakin penuh kejutan sepertinya setiap saat. Terus album baru The Rain cepat rampung, album ke-7. Kalau nggak ada halangan mungkin April bisa rilis. Jadi akhirnya rilis album lagi, bukan sekadar single gitu. Salah satu harapan. Mungkin nanti pas rilis album baru udah ada kepikiran bikin mini konser atau konser besar atau showcase ini untuk ngerayain album baru. Segera kita pikirkan ya. Ide yang iya. Idenya menarik. Tapi Nah. balik lagi kan Kita malah lupa ya. kondisi juga kita nggak tahu. Ya. Kalau kalau virtual mungkin ya bisa, cuman
apa namanya, energinya mungkin nggak nyampe ya. Iya, kurang maksimal ya. Kurang maksimal betul. Kalau bisa ketemu langsung sama teman-teman Drain Keepers itu menyenangkan. Ya kemarin waktu momen 20 tahun Drain kita bikin yang bisa tatap muka walaupun kapasitasnya sedikit gitu, tapi wah rasanya memang indah sekali gitu. Namun kalau ternyata keadaan belum memungkinkan, harus konsepnya hybrid dulu, nggak masalah. Yang penting kita bisa merilis karya baru, teman-teman bisa menikmatinya, bisa ketemu. Yang bisa ketemu langsung, alhamdulillah. Yang ketemunya lewat layar dulu, alhamdulillah juga. Buat teman-teman Drain Keepers yang lama dan baru, yang baru kenal, yang udah ngikutin Drain dari dulu, makasih udah setia mendengarkan lagu-lagu Drain, jadi teman perjalanan mungkin, jadi teman untuk saat hati lagi senang, sedih, marah, apapun suasana hati kamu, mudah-mudahan ada lagu Drain yang bisa mewakili. Amin. Yeay, thank you. Terima kasih.